Welcome back to our channel. Balik lagi nih, kali ini nih gua mau Martin nih, spesial banget buat lu pada. Yang biasanya gua nunjukin barang jadi nih, kali ini spesial kita akan spill proses pembuatan dari unit karoseri kita. Apaan nih Om Martin? Nah, kali ini kita mau kasih lihat proses pembuatan Toyota Rangga Moko versi 2. Nah, kalau teman-teman udah pernah lihat versi 1 sebelumnya, Rangga Moko versi DSP, nah ini kita bikin apa ya, bisa dibilang facelift ya. Facelift lah ya. Facelift belakang. Kata zaman sekarang mah. Gitu, jadi ada versi 2-nya. Nah, ini kita mau kasih lihat ke teman-teman semua prosesnya, walaupun belum jadi. Ini proses kedua yang udah kita mau tunjukin. Yang pertama, waktu masih berantakan, udah pernah kita sharing juga videonya. Yes, Gitu betul banget. Nah, sekarang udah masuk tahap persiapan painting sebenarnya. Nah, jadi kita mau kasih lihat nih kayak gimana sih sekarang bentuknya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, yuk kita liatin bareng-bareng. Perbedaannya ya, yang kalau dilihat dari luar nih. Sekarang kan kita udah nggak pakai bak orinya Rangga lagi. Jadi full fiber sampai ke bawah. Dari atas, sekeliling semua full fiber. Nah, sekarang kita lihat buka pintunya ya. Ini masih Berasa maling bos, belum ada handle-nya. belum ada. Nah. Sip. Ruang kaca ini lebih besar ya, lebih besar daripada yang versi 1 ya. Nah, kalau versi 1 kan cuma sebatas gimana ya, segini kali ya. Yes. Nah, setengah ke atas. Jadi kalau ini full, hampir sampai lantai nih. Jadi lebih besar lagi jendelanya. Oke, berarti secara ruang pintunya ini jadi lebih besar Tuh. daripada yang versi 1 dan Ya. yang tadi sampaikan bawasan bagian bawah ini berarti kita bikin full fiber ya Full Om ya? fiber semua. Jadi yang kita masih pakai itu cuma ini nih, lantainya aja. Oke, lantai tetap menggunakan ori bawaan dari unit, tapi sisanya kita semua build dari nol, full. dari fiber. Benar-benar full fiber. Ya. Nah, terus ada lagi satu kita kasih spill juga nih. Kalau yang versi 1 sebenarnya kan jendelanya kita pakai akrilik ya tutupnya. Iya, Nah, betul. sekarang ini rencananya ini kita pakai kaca sekarang. Gitu, karena bukaannya besar. Gitu. Jadi kita ya penyempurnaan lagi lah gitu. Kita Oke, pakai kaca sekarang. berarti ada perubahan spek ya. Yap. Spek naik ya. Dari yang Naik. pertamanya akrilik, sekarang akan menggunakan kaca. Kaca. Untuk ini posisi adalah untuk siap painting ya. Siap painting. Ini udah epoksi, dempul udah beres, udah siap painting. Dan Mungkin sudah setting semua juga ya pintu-pintu ini ya. pintu atas bawah, kiri kanan, belakang, semuanya udah setting. Terus apa lagi ya? Udah sih. Ini udah tinggal painting, pasang kaca segala macem. Terus Finishing. eksterior beres, tes bocor, oke, baru kita masuk interior. Gitu. Oke, Om Martin, kalau gua lihat juga ini gas springnya lebih besar ya daripada yang versi 1 ya? Lebih besar ya, karena ini kan pintunya pertama lebih besar juga. Terus pakai kaca rencananya, otomatis bobot si pintunya jauh lebih berat. Nah, kita sesuaikan di sistem pembukaannya nih. Ini gas springnya kita pakai 750 Newton, 60 cm. Kalau untuk engselnya sendiri, kita pakai apa nih Om? Kasih tahu dong. Oke, nah kalau ini engselnya, ini kita sebenarnya ini kita khusus kita pakai buat di Moko, karena ini engselnya kalau di karoseri bilangnya ini engsel gelung. Jadi ini khusus kita bikin mulai dari dimensi, panjang, segala macam, kekuatan, ini khusus kita bikin untuk di Moko. Jadi kalau di unit yang lain belum tentu bisa kepake. Oke, berarti ini Gitu. adalah customize sesuai dengan kebutuhan dari Yes. DSP itu sendiri. Betul. Kalau kekuatannya gimana? Pasti kuat dong Kekuatan ya? Udah pasti kuat. Pasti. Pasti kuat. Coba kita lihat sisi lain. Boleh. Boleh Om? Ke belakang sama. Nah, kalau belakang ini Nah, kalau belakang ini kita pakainya lebih kecil. Kenapa? Karena pintunya kan lebih kecil.
Jadi kalau kita pakai yang sama, takutnya pas kebuka dia nendangnya kekencengan gitu, keras. Berarti kita menyesuaikan bawasan, dengan bobot yang oke, akan dibuka. tidak overspec lah Iya, ya kalau enggak, orang bilang sekarang masih menggunakan engsel gelung juga. Sama engsel sama, nggak ada perubahan kiri kanan belakang sama. Oke. Nah, kalau untuk sisi kanan sendiri berarti sama dengan Sama sisi persis. kiri ya, Sama mirror persis. ya. Ya. Kasih tau dong Om, ini buat apa sih? Kenapa masih ada lubang nih, kagak ketutup nih Om? Ya, ini kan nantinya kita harus ada bukaan yang bisa kita cabut pasang. Kenapa? Karena kita antisipasi kalau sewaktu-waktu nanti si door lock-nya rusak atau apa, itu kita gampang buat benerin atau ganti. Jadi ini nanti kita tutup pakai akrilik susu biasanya, putih susu, nanti untuk akses ke door lock. Kalau Oke. misalnya kita mau repair. Oke, berarti DSP udah mikirin sejauh itu guys. Ya. Gimana caranya, once memang jika perlu untuk melakukan perbaikan, kita udah siapin nih. Yap. Kagak usah bongkar-bongkar lagi dah, kagak usah ribet-ribet lagi dah. Tuh. Nah, yang terakhir, tetap ada roofnya ya, bukan roof ya? Tetap ada, roof juga ada, jadi bisa kebuka, jadi nggak pengap juga di dalam. Terus sistem pengunciannya pun kita sekarang udah nggak pakai sistem kunci puter lagi kayak yang dulu. Oke. Kita pakai sistem kait yang apa ya namanya, semacam toggle, Aha. tapi kita cari yang memang bentuknya itu nggak terlihat murahan. Pertama, terus enak dilihat dari visualnya, sama kekuatannya juga bagus gitu. Jadi karena kan penting di sini untuk cegah bocor ya, karena Ya. bagian atas gitu. Ya. Jadi kekuatan pengunciannya itu harus benar-benar kita perhatiin. Gitu. Oke, seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasan DSP mendesain sesuatu, mempertimbangkan fungsi, desainnya itu Ya, sendiri. secara visual juga harus enak dilihat, Iya karena dong. bagian dalam. Jadi semua aspek terpenuhi ya, nggak hanya betul. fungsi tapi juga, wah good looking nih. Yes. Tapi tunjukin dong Om, kagak afdol kalau kagak kita tunjukin Oke, tuh. lu yang naik deh. Gue yang naik ya? Iya. Gimana caranya? Sip. Berarti ini kuncinya? Nah, kalau dikunci itu ditekan ke bawah, dia akan kunci. Oke. Nah, kita buka ke atas. Sip, tinggal dorong. Dorong. Nah, Oke. itu udah ada juga gas spring sama sistemnya seperti di pintu. Oke. Ya, cuma dia pendek dan newtonnya juga kecil, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan bukaan sih. Berarti ketika ada orang yang berjualan di dalam tidak akan pengap karena ada sirkulasi udara juga, bukan Betul. hanya dari sisi samping Yes. tapi juga dari atas ya Om ya. Ya, ya. Nah Om, biar penonton nih, Yap. YouTubers kita nih pada paham nih, kira-kira tata letaknya gimana sih konsep yang untuk food and beverage deh yang kita Oke. bahas. Oke, nah kalau untuk F&B biasanya kebanyakan dia pakainya kalau nggak letter L itu apa ya? Kiri kanan Kiri ya? kanan ya. Jadi di sini nanti ada meja kiri kanan. Kalau misalnya letter L bisa dari sana ke sini atau sebaliknya gitu. Jadi ada serving area, terus ada untuk kitchennya, nanti ada wastafel segala macem gitu kan. Kalau misalnya buat naro, oh kita butuh misalnya mesin kopi, dia butuh listrik, kita tambahin listrik juga gitu kan. Atau misalnya kurang dayanya harus pakai genset, bisa gitu, kita bikinin nanti power outlet di luar, dan udah waterproof juga untuk outdoor. Jadi kalau untuk F&B kurang lebih sih seperti itu, atau bahkan ada lagi yang letter L tapi tambah apa, sofa kecil tuh, Oh, oke, betul, Nah. betul banget. itu bisa. Jadi buat yang nunggunya ada tempat duduk atau apa. Oke. Itu untuk F&B. Kalau misalnya sepatu bisa, karena kalau sepatu sekarang raknya udah simpel kan, bisa nempel di dinding ya, terus tinggal pakai rak-rak kecil doang gitu. Untuk stok juga bisa di bawah ya, jadi menyesuaikan kurang lebih. Balik lagi nanti konsumen mau seperti apa, nanti kita akomodir untuk ke arah Oke. customnya gitu. Berarti kalau untuk kebutuhan listrik itu akan dibantu dengan Yes. output baik dari genset ataupun listrik Ya. rumah tangga ya, atau listrik PLN. Ya. Sedangkan kalau untuk interior nih, untuk food and beverage ada pilihan meja kiri kanan Ya. ataupun letter L Betul. plus kursi. Yap. Jadi
karyawan lu yang jaga atau lu sendiri nih yang jaga nih kagak capek. Ya. Sama satu lagi nih sebelum kelupaan untuk sistem penerangan. Nah penerangan kita udah pakai full LED nantinya. Jadi nanti ada neon panjang kiri kanan, LED di depan, di tengah juga ada. Nah opsionalnya kalau misalnya pengen pakai downlight di kiri kanan sini untuk penerangan di luar itu bisa. Karena kan kalau downlight kan pas ditutup terus dari segi look-nya juga kan lebih rapi daripada lu pakai neon kelihatan panjang gitu kan. Jadi itu bisa, nanti sesuai request aja. Oke, kita ngikutin custom-nya deh gitu. Berarti dari awal konsumennya harus bilang nih, gua mau nambah downlight ya. Iya. Berarti ini akan berubah ya posisinya? Iya, paling nanti di ya? sini biasanya suka kita pasang downlight. Misalnya mau 2 atau 3 tengah juga itu bisa. Gitu. Nice banget guys. Full optional. Nah, kalau surat-suratnya sendiri gimana sih Om? Aman nggak nih kalau gua mesen kayak gini nih? Ya. Surat-suratnya gimana nih? STNK-nya gimana nih? Nah, untuk legalitas sudah pasti kita utamain ya. Jadi buat teman-teman nanti nggak usah takut ntar nggak bisa keluar STNK atau misalnya kirnya susah atau bahkan ditilang di jalan. Nah, kita untuk rubah bentuk dan surutnya tetap kita bantu. Jadi secara legalitas harusnya udah nggak ada isu lagi. Oke, berarti dari DSP nih bakal ngeluarin rubah bentuk karoseri dan surut hasil dari dinas perhubungan ya? Bukan pendidikan kan ya Om ya? Bukan, kita belajar lagi. Oke, berarti secara desain oke, secara full konsep kita bisa opsional banget. Sip. Secara STNK surat-surat kita aman. Jadi ngapain sih lu pada bingung-bingung mikir-mikir kepanjangan? Iya nggak Om? Iya, daripada ruko mahal sekarang. Gitu kan? Ya, nah buat lu pada nih kalau mau kayak gini nih, mau full option, full custom, jangan malu-malu deh. Call kita aja, gratis nggak nih? Gratis dong. Gratis ya, kagak dipungut biaya. Aman. Di mana nih ngubunginnya? Nah, sini nih, nanti ada nomor telepon, alamat, segala macem. Lu bisa feel free kontak kita, diskusi dulu, boleh. Masalah jadi enggaknya belakangan, diskusi dulu, lu pengennya seperti apa, nanti kita konsepin. Kalau misalnya udah approve dari teman-teman semua, baru kita jalan. Oke, kurang mantep apa coba? Kita nggak langsung main selonong bikin, kita minta persetujuan kalian, baru kita bikin, ya nggak Nah, lu pada penasaran nggak nanti jadinya gimana? Lu ikutin ya, next video kita setelah Nimoko versi 2 nih, full jadi. 100% jadi. Tapi apa dulu nih, jangan lupa untuk lu pada jangan lupa share, komen, subscribe, dan like video-video yang ada di channel kita. Dan juga media sosial kita, Instagram maupun TikTok. Thank you, bye-bye.